Jadi itu saya keyakinan itu setelah beberapa tahun baru saya yakin itu proses yang menguntungkan. Dan ternyata ada kepuasan batin tersendiri ketika kita memproduksi burung-burung yang moncer. Ada beberapa teman di Jogja, di Semarang, di tempat Jambi gitu, atau di tempat-tempat yang lain yang burungnya moncer, itu kepuasan. Ini kabuk api mas, dia ekor panjang, ekornya agak panjang 22 cm lah ini. Ini poligami. Oh, kalau ini sistem poligami. Ini poligami, karena cari yang ini agak susah, makanya kami buat poligami ini. Ini untuk asalnya dari mana nih? Kabuk api itu dari ini yang dari Jogja nih. Oh, Jogja ya? Ya, ini dari Jogja. Sama dengan black mamba juga dari Jogja. Jadi total kandang di sini ada berapa sih, Pak? Kalau kandangnya ada 9. Ada 9. Ya, tapi yang isi semua. Yang 2 ini kosong belum. Oh, berarti isi 7. Karena mengutamakan kualitas. Oh iya, iya. Breeding sekarang ya, memang breeding. itu. Sekarang kalau nggak berkualitas nggak laku. Mas, yang di atas ini dua-duanya lagi angkrem juga. Ini dua-duanya ini black mamba dua-duanya. Oh, ini terah black mamba. Jadi anakan black mamba. Ya, anakan black mamba. Ini anaknya juga, cucunya lah itu. Ini black mamba masuk ini mas. Iya. Ini bahorok memang gede badannya. Oh, ini bahorok nih. Iya, iya. Yang tapi saya belinya di Jambi waktu itu. Oh. Saya di sana beli ini karena di sana moncer saya beli. Oh, berarti ini semua rata-rata memang apa namanya juaraan ya? Ya, semua berkualitas itu terah black mamba itu. Itu ceweknya lagi angkrem, telurnya 3. Oh, ini lagi ngerem nih. Sebenarnya ini poligami, tapi saya pisah. Pas sudah angkrem saya tutup ini. Jadi jantan sana sendiri. Yang ini bisa dilihat pasti. Ini tapi nggak boleh dibuka. Iya. Ini cewek cowoknya Marike. Jadi Marike itu pegunungannya jejer dengan bahorok. Oh. Cirinya dia badannya agak kecil, kakinya agak pendek, tapi suaranya lebih bagus. Lebih bagus. Oh, ini Marike. Marike ya? Ya, ya. Itu yang cewekannya itu terahnya itu yang ekor hitam. Yang Raja Kopal. Ini cuma satu ceweknya, terah Raja Kopal dapat 1. Itu agak sulit memang. Kalau di sini biasa dielos saja begitu Pak? Maksudnya apa diatur jangka waktunya untuk dia bertelur atau bagaimana nih? Biasanya saya 5 atau 6 kali bertelur saya isolasi. Oh, isolasi ya. Sayang burungnya biar dia terawat. Iya. Cowoknya tetap di dalam kandang kecil tapi nggak saya pisahkan. Oh, gitu. Karena kalau digonta-ganti itu kadang jadi, kadang enggak. Oh, gitu ya. Tetap aja saya gitu. Waktu mereka mabung itu udah saya isolasi. Isolasi aja ya. Untuk biar sehat. Sistemnya berarti isolasi aja langsung ya. Intinya ternak murah itu nggak boleh cari untung terlalu banyak. Tapi kan kualitas. Kualitas. Orang yang beli kan mahal Pak. Bener. Jadi kita kualitas. Misalnya kita mau bikin kandang 20 pun bisa. Iya. Jadi banyak yang kosong itu karena saya nyari burung yang pas belum dapat. Oh iya benar. Ya sudah, yang ada kita poligami kita ini dengan indukan yang baik. Yang udah ada gitu ya. Tapi pastinya kan udah dipilihan juga ya Pak ya? Ya. Harganya cewek-ceweknya lumayan. Lumayan lah. Bisa 10 kali lipat dari yang. Oh. Dari yang indukan yang di. Memang betinanya yang dipilih untuk lebih dominan Pak ya. Tapi cowoknya juga terah juara lah. Oh iya. Kita nggak usah banyak-banyak, yang penting netes laku. Yang penting unggulan ya Pak ya. Iya. Makanya yang di bawah saya nggak punya trotolan. Oh. Karena udah pesanan teman-teman. Udah Indian semua. Banyaknya dari luar Jakarta. Oh. Karena mereka dulu pernah ini bagus moncer. Yang di rumah Pak Teguh pun kemarin juga lumayan. Iya, saya lihat itu. Ya itulah. Ya, cari teman aja yang banyak. Nanti rezeki datang sendiri. Benar. Tapi
akal kan kepiting itu ya Pak ya? Udah biasa dia. Bagaimana gitu Pak? Sebenarnya waktu saya mulai breeding itu diracuni sama teman. Jadi teman memberikan hal yang indah lah, breeding, diceritain gini, duitnya banyak. Ketika saya mulai, setahun itu nelur aja enggak. Jadi kemudian saya kebetulan tentara pindah tugas di Jambi. Saya nggak nyerah burung, saya bawa ke sana. Ya kan, saya berusaha, saya tekuni pelan-pelan, berhasil. Ya, di sana berhasil. Waktu itu saya masih pakai burung-burung yang biasa lah, beli yang ya asal punya burung lah, karena proses belajar. Waktu berjalan, ya kan, ternyata ternak burung itu perlu ketekunan, konsistensi dan tahan banting gitu. Karena ada yang lepas, ada yang mati, tidak semudah yang dibayangkan. Ketika teman-teman saya dulu yang pada breeding itu sudah bergelimpangan nggak mau ternak lagi, saya tetap. Ya. Ternyata proses berhasil. Saya jual burung itu, saya tabung. Ya. Saya bikin kandang di atas itu dari jualan burung. Saya kumpulkan ternak. Kemudian burung-burung itu saya kumpulkan, jualan, saya belikan burung-burung yang berkualitas, bagus, pelan-pelan seperti itu. Ya bisa buat bayar anak kuliah lah, akhirnya seperti itu. Tapi yang saya tekankan di sini tidak mudah untuk ternak burung itu, ya perlu ketekunan. Ya. Berarti proses belajarnya itu memang secara alami ya, dari memang keingintahuan Bapak terhadap bagaimana sih ngebreeding murai itu gitu ya? Betul. Awalnya sebenarnya karena saya cinta sama murai lah, gitu. Seneng aja gitu. Jadi orang seneng itu rugi pun nggak masalah. Itu. Tapi kalau untung, nah itulah yang diinginkan. Ya, jadi memang banyak masalah, banyak ini perjalanan waktu. Saya bisa mulai belajar itu mulai dari YouTube, silaturahmi ke senior-senior yang baik, yang bagus-bagus, yang sudah berhasil. Dengan teman-teman berbagai masukan, kita harus buka hati kita, buka wawasan kita. Nanti dari situlah ilmu kita tambah. Gitu. Dan sampai sekarang pun saya belum ahli lah di bidang itu. Banyak masukan dari teman-teman yang harus saya pelajari. Nah, waktu dimulainya ngebreeding itu Bapak sendiri nih untuk meyakinkan gitu, untuk meyakinkan diri sendiri, bagaimana sih untuk meyakinkan bahwa oh ini nih bagus untuk ke depan, bagaimana nih awal untuk ngebreeding itu Pak? Awalnya saya nggak yakin, saya tuh malah sebenarnya nggak yakin ini bisa berhasil apa enggak, itu nggak yakin. Jadi modalnya cuma saya cinta sama murai gitu. Cinta sama burung gitu. Jadi itu saya keyakinan itu setelah beberapa tahun baru saya yakin itu proses yang menguntungkan. Dan ternyata ada kepuasan batin tersendiri ketika kita memproduksi burung-burung yang moncer. Ada beberapa teman di Jogja, di Semarang, di tempat Jambi gitu, atau di tempat-tempat yang lain yang burungnya moncer, itu kepuasan. Nah Pak, Bapak kan
sibuk nih di bidang pekerjaan Bapak yang memang notabene-nya selalu keluar untuk bekerja gitu ya. Nah, untuk membagi waktu di awal-awal nge-breeding itu bagaimana Pak untuk memanage waktu Bapak sendiri? Jadi saya biasa bangun pagi. Jadi sholat subuh saya jalan. Jadi ada jeda antara sholat subuh dengan berangkat kerja itu saya gunakan untuk memberi makan, merawat dan yang lain-lain. Kemudian pulang kerja mungkin capek, tapi karena kita senang, capek itu hilang. Jadi tetap waktunya tetap selalu ada untuk burung. Sekarang saya di Jakarta lah. Saya berangkat kantor 5:30, 5:30 saya bangun. Ya, saya ada peternakan ayam, gitu, ayam kampung. Gitu. Saya pelihara ayam, sholat di masjid, kemudian setelah saya pulang dari masjid saya beresin burung. 5:30 saya berangkat ke kantor. Dan sore pulang kantor, ngecek burung lagi. Hal seperti itu rutin saja. Dan itu ringan sebenarnya, nggak ada yang berat. Yang penting hati kita senang, bersyukur. Semuanya Tuhan yang ngasih rezeki itu nanti. Nah, oke Pak. Untuk selanjutnya, untuk pemilihan indukan, baik jantan maupun betina itu bagaimana nih untuk saat-saat ini nih? Memang kalau indukan itu nomor 1 ya. Kita nggak bisa mengabaikan prah. Jadi kalau menurut pengamatan saya, antara prah burung yang bagus dengan pemeliharaan yang tepat itu 50%. Ya. Kita setengah mati mau buat burung itu bagus, kalau mungkin dia nggak bakat untuk dididik, nggak akan bagus. Nggak bisa umur. Tapi ketika kita punya terah yang bagus, nggak dipelihara, cuma sekadar digantang, dikasih makan saja, nggak akan bagus juga. Jadi itu kesenjangan antara burung dipelihara dengan terah yang bagus. Saya milih burung sekarang memang lebih selektif. Jadi saya cari terah juara, terah yang bagus, minimal di tingkat daerah dia burung itu punya nama. Jadi jumlah sekarang saya nggak pikir jumlah. Saya tuh punya indukan laki cuma 4, tapi saya poligami. Daripada saya punya banyak tapi nggak berkualitas, untuk saat ini dijual nggak laku. Ya, dengan harga yang ya nggak laku lah seperti itu. Untuk pemilihan indukan ini tadi jantan kan ada 4. Itu dari daerah mana aja nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk betinanya bagaimana nih untuk pemilihan betina juga? Kalau betina saya beli dari terah yang bagus saja. Ya, kalau jantannya saya ngambil waktu itu ada teman yang berlayar ke daerah pulau, saya lupa pulaunya apa itu, di daerah Aceh. Saya pesen cuma di sana katanya ada ekor hitam yang badannya kayak bau rok gitu. Saya pesen teman, pas bawa ke sini udah hutan itu dibawa ke sini. Kemudian sama temen itu dilombakan beberapa ini karena saya nggak sempat untuk ini kan, akhirnya dia montet 2 ekor hitam tapi sering dapat menang lah gitu. Itu kan luar biasa ekor kadang dia. Akhirnya saya ternak. Karenanya burung-burung yang juara itu ternyata diternakan sulit. Dia biasanya ganas. Itu yang Raja Kupal, ada saya yang ekor hitam itu udah 5. Ceweknya yang dibunuh itu bolong di belakang itu. Padahal sudah sebulan dimasukkan nggak apa-apa, ternyata ketika dia mau kawin nggak mau dibunuh. Kemudian ada yang bahorok. Bahorok itu saya belinya di Jambi waktu itu. Itu burungnya memang besar, gitu. Volumenya bagus. Nah, itu yang andalan saya juga. Itu saya silangkan dengan Black Mamba, yang terakhir dari Black Mamba. Ya ternyata beberapa bagus. Ya seperti itu. Ada yang cambuk api gitu. Dari Jogja juga itu anak-anaknya bagus-bagus juga. Ada beberapa marike juga ada. Marike itu jenis semacam bahorok tapi ada gunung lah di mana di daerah Sumatera Utara sana itu jejeran dulu. Cuman dia burungnya lebih kecil, kakinya lebih pendek, tapi lebih pintar. Jadi nyerap isian-isian itu lebih bagus. Kalau bahorok volumenya
Seperti itulah yang saya pertimbangkan untuk memilih indukan. Jadi Bapak ini kan dari sesuai dengan pengalaman, jadi mix ya, mencoba untuk mix antara perpaduan burung ini dengan burung ini, betina ini dengan betina ini. Maksud dan tujuannya untuk apa tuh Pak? Sebenarnya setiap burung, tiap daerah itu punya kelebihan masing-masing. Ya. Nah, kelebihan-kelebihan itu yang ingin saya padukan. Hanya itu saja. Jadi misalnya burung dari Padang, udah langka lah tuh, burung dari Padang ini. Dan itu burungnya terkenal bagus. Saya masih nyari itu. Kemudian bahorok, ya, saya padukan dengan terahnya Black Mamba itu. Karena bahorok itu volumenya besar. Black Mamba itu pintar, terah-terah dari Black Mamba itu pintar. Dikasih kadang-kadang beberapa mau gantang saja, ya, keisi sama yang lain itu pas di atas keluar itu saja. Cepat gitu. Jadi memik lah kelebihan-kelebihan antar jenis burung itu, makanya saya silang-silang. Ya. Tapi setiap burung nggak ada yang jelek, semua burung dari masing-masing daerah bagus. Yang dari Lampung pun katanya gini bagus, dari Kalimantan yang katanya ekornya suka ngembung, kalau kita memadukannya bagus, tergantung kita. Nah, Pak, selama ini untuk di sini sendiri nih, untuk di Jakarta, udah berapa lama nih ngebreeding Pak di rumah sini? Ya, mungkin ada kalau 10 tahun ya, sekitar 10 tahun lah saya breeding itu. Ya kelemahan saya nggak pernah nyatet kemana aja itu burung itu pergi gitu. Jadi orang kadang-kadang beli, ya udah lepas dan nggak pernah nyimpan gitu. Itu kelemahan saya. Makanya sekarang saya mulai nyoba, saya simpen, saya titipkan teman untuk lomba lain-lain. Suatu ketika burung-burung itu ada terahnya, ada anakannya. Waktu itu memang anak-anak saya masih kuliah, jadi butuh uang gitu. Jadi anak-anak saya itu dua sudah kerja sarjana, itu bayar kuliah sama kosnya ya dari burung. Jadi kalau mereka sarjana kerjanya siul-siul ya salahnya mereka, karena bayarnya kuliah dari burung gitu. Nah sekarang udah mereka kerja, saya mulai mengendal, pengenlah terah-terah itu saya simpen gitu. Ya nanti suatu ketika bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di Comania. Oh, jadi untuk sekarang ini untuk lebih memonitoring ya hasil breedingan dari Bapak sendiri ya. Ini Pak, harapan ke depannya nih Pak untuk mungkin dari breedingan Bapak dan untuk teman-teman breeding di luar sana dan untuk kicau mania pada umumnya. Saya berharap murai batu yang ada di Indonesia ini bisa lebih bagus lah. Kayak lebih banyak teman-teman yang breeding, kemudian lebih banyak burung-burung berkualitas yang terbit lah di sekitar kita ini. Jadi jangan hanya yang penting breeding menghasilkan itu bukan, tapi burung-burung berkualitas itu nanti menyebar di tempat-tempat kita. Jadi mudah-mudahan ke depan teman-teman yang mau mulai breeding maupun yang sudah breeding, kita berdoa mudah-mudahan lebih bagus ya, bisa menghasilkan, membantu ekonomi keluarga, ya memajukan ya kicauannya di Indonesia ini. Seperti itu, dan kita tetap melestarikan burung-burung murai di Indonesia. Hore, burung. Nah, ini teman-teman. Jadi ini salah satu terah mamba ternakan dari Pak Yakub. Nah, ini nanti bakal dikasih untuk door prize ya Pak ya? Ya, untuk door prize nanti lomba tanggal 22 untuk acara anniversary-nya tim Hore ya. Anniversary Hore, ya, teman-teman dari Hore, mudah-mudahan yang dapat berkah moncer. Yang penting itu. Semangat. Jadi ini tadi terah dari Mambah ya. Ya, Black Mamba Jogja. Black Mamba Jogja ya. Jadi ini nasional ini. Induknya yang ceweknya harganya 10 kali lipat dari indukan biasa. Iya. Tadi kan rencananya mau kasih trotolan, ini malah pastol nih. Iya, ini baru mabung. Jadi tinggal ngolah aja. Iya nih. Tuh. Oke nih, inilah bentuk dari dedikasi Pak Yakub untuk sebuah tim ya. Inilah kerjasama atau silaturahmi yang baik nih antara para breeding, pemain-pemain dari tim Hore sendiri. Dan ini tadi kita udah
Sud ya, udah mampir ke tempatnya Pak Yakub, di breedingannya Pak Yakub. Apa sih namanya? Mudah-mudahan ya. Nanti untuk teman-teman yang ingin gitu ya, mengetahui atau berkomunikasi sama breedingnya Pak Yakub, nanti untuk nomor WA atau nomor HP dari Pak Yakub sendiri itu nanti ada di deskripsi. Oke Pak Yakub, terima kasih banyak informasi yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, untuk Kicau Mania di Indonesia. Terima kasih Pak Yakub. Salam Kicau Mania. Salam Kicau Mania. Semangat.